Sebetulnya memang sejak 23 Desember itu batas waktu terakhirnya sudah selesai. Nggak ada lagi negosiasi soal sekjen ini ya. Sejak sprindik keluar ini akan terus sampai sampai penjara. Ya itu sebabnya saya katakan untuk Mm-mm. Ibu Megawati pilihannya cuma satu, yaitu PDIP tanpa Sekjen Hasto. Caranya bisa ada dua, sukarela atau tidak rela, tapi ujungnya sama. Dan kalau kita lihat kedekatan Ahmad Basarah sekarang dengan Ibu Ketum yang sering mendampingi Ibu Ketum saat ini, apakah kira-kira itu sinyal bahwa PLT-nya nanti jatuh ke Ahmad Basarah ketika Hasto sudah ditahan dan kemudian masuk ke persidangan? Ya ada kalau dari indikasi ya, terakhir ya ikut umroh, lalu Vatikan juga ikut ya kalau nggak Betul, salah. ikut juga. Ya itu salah satu indikasi kuat ya. Jadi memang akan ada peralihan tone karena yang DFK ini kan jaringannya jaringannya Sekjen Hasto. Itu satu indikasi yang baik kalau saya lihat ya, perubahan. Tapi kan ya tetap kembali lagi proses penyadaran ibu ini kelihatannya perlu waktu gitu loh. Dan belakangan dengan tekanan ini sudah mulai kelihatan sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, dimanapun Anda berada, kembali berjumpa bersama saya Budius Ma'ruf Piliang. Dan kali ini, setelah hampir sebulan, saya kembali tersambung dengan analisis intelijen dari Yogyakarta, Mas Yosef Venas. Apa kabar Mas Yosef? Halo, baik-baik. Kabar baik. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Mas Jo, aku mau komentari dulu rambutnya Mas Jo mantap juga itu. Penutup uban, penyamar uban. Iya, jadi lebih muda dan lebih kental apa wajah bulenya nampak sekali ini. Oh gitu. Mas Jo, Ya, barangkali Mas Jo memantau ya perkembangan terakhir dari peristiwa yang terjadi di Sentul kemarin ya, hari ulang tahun Gerindra yang sebelumnya didahului dengan Rapimnas kemudian menjadi Kongres luar biasa Gerindra, ya toh. Nah, salah satu yang menarik dari acara Gerindra itu adalah betapa solidnya hubungan antara Presiden Prabowo dengan Presiden ke-7 Pak Jokowi yang selama ini justru kan ditenggarain sudah berjarak lah, sudah berusaha untuk menjaga jarak dan seterusnya. Ternyata kedua tokoh ini tetap melihatkan soliditas. Nah, terkait dengan soliditas itu kemudian Presiden Prabowo juga mencanangkan koalisi permanen nih ke anggota koalisi yang ada di Kim Plus yang sekarang menopang pemerintahan Prabowo dan juga di parlemen. Nah, kalau kita lihat di situ, yang menarik Mas Jo, memang Ketua Umum PDIP tidak hadir karena memang lagi umroh, tetapi ada wakil yang datang, dua orang elit dari DPP PDIP, ya kan, Pak Dolong, Bendahara PDIP dan Ketua Balik Pak Said Abdullah, ya kan, Oli Dodo Kambe kalau nggak salah yang datang. ya. Nah, kalau tempo hari Mas Jo pernah bilang keputusan PDIP untuk bergabung di dalam koalisi Indonesia koalisi Indonesia Maju ini plus ya kan harus eh, tidak ada Sekjen Hasto lagi di PDIP yang sekarang ini terus berjuang ya untuk mengamputasi kasusnya di KPK. Nah, dilihat dari kondisi itu Mas Jo, Mas Jo punya perspektif intelijen apa dalam melihat situasi ini untuk kedepannya? Apakah menjelang Kongres nanti, ya kan, koalisi Indonesia Maju ini bisa menerima kehadiran PDIP, tapi sekjennya masih Hasto? Gimana, Mas Jo? Oke. Terima kasih. Jadi yang sejauh menyangkut sosok Sekjen Hasto Kristianto ini, eh, saya kira kita pernah menyinggung dalam podcast sebelumnya bahwa ini kan menjadi kemudian adalah menu tambahan yang nggak bisa ditawar-tawar lagi. Tadinya kan sebetulnya tidak. Jadi kalau kita refer ceritanya Hmm, pasca penetapan bukan penetapan
finalisasi rekapitulasi suara KPU di bulan Maret 2024, itu kan Pak Prabowo langsung melakukan komunikasi politik karena status setelah finalisasi itu adalah dia de facto presiden terpilih kan. Iya. Dan ini real count KPU, jadi memang sudah bisa dibilang 99,99% dia akan dilantik jadi presiden. Memang pada saat itu masih ada gugatan hasil pemilu dan sebagainya ya, tapi juga semua orang yang waras tahu bahwa peluangnya memang berubah hasil itu cuma 0,0001% gitu ya, jadi hampir pasti dilantik. Oleh karena itulah beliau langsung melakukan komunikasi politik untuk merangkul kan. Nah, kita tahu bahwa tidak terlalu sulit untuk merangkul kontestan pesaing di luar PDIP. Jadi artinya hanya tinggal PDIP ini yang ternyata sampai hari ini kan juga masih bisa dibilang tidak jelas, in or out gitu loh, plan. Nah kemudian dalam perkembangannya sangat terang benderang bahwa ternyata manuver-manuver plan ini dimainkan oleh kubu sekjen ini kan, kita juga sudah bahas dengan berbagai narasi DFK-nya. Nah, kalau kita ingat di Maret itu kan sebetulnya beberapa kali Maret April ya, pertemuan antara para utusan Pak Dasko dengan Bu Puan kan, beberapa kali dan beberapa kali juga doorstop dengan wartawan dan menyinggung soal menu. Pertemuan udah lagi diatur, tinggal soal tempat. Tapi kalau menu udah set gitu loh. Nah tentu publik melihat ini soal ya namanya pertemuan ada menu makanan beneran gitu dan tempat pertemuan. Tapi saya membacanya juga metaforikal bahwa pertemuan dua pihak itu kan dalam satu negosiasi kan harus bertemu posisinya sama setara dan Anda mau apa, yang ini mau apa begitu kan. Jadi menu itu sebetulnya. Nah, yang kemudian berkembang kita tahu bahwa persoalan Pak Jokowi ini ternyata menjadi salah satu menu gitu loh. Tapi kan juga sudah kita singgung tidak pernah bisa jelas apa maksudnya yang disoroti sebagai pengaruh Jokowi itu gitu loh. Dan kita sudah juga diskusikan berapa kali, saya kira tidak perlu diulang. Tapi kemudian kan narasi-narasi DFK ini dimainkan terus dengan begitu apa ya? Saya katakan kejamnya oleh kubu sekjen ini, berbagai DFK yang sudah kita tahu sama-sama lah ya. Yang terakhir itu. Yang terbaru DFK-nya Indonesia Gelap, Mas Jo. Ya itu juga ditenggarai juga kalau lihat dari jaringan apa BM-nya ya mereka juga ya. Ya, belum yang OCCRP, belum yang Adili, itu yang terakhir, belum yang Parcok dan sebagainya. Nah ini sudah mengganggu jalannya pemerintahan kan mesti jalan, mesti membangun, nggak bisa lagi direcoki dengan hal-hal, maaf saya sebut receh seperti ini. Nah oleh karena itu kemudian ini menjadi menu tambahan nih bahwa sosok sekjen ini yang kemudian ternyata dalam analisis intelijen ada parameter valid yang bisa disimpulkan bahwa dia memiliki kepentingan. Kita pernah membahas bahwa publik tadinya mengira ada dua kubu yang bersaing internal PDIP antara Mbak Puan dengan Mas Nanan, tapi ternyata ada kubu tersembunyi di balik kubunya Mas Nanan ini yang juga punya kepentingan tersendiri. Saya katakan tersembunyi sehingga publik tadinya melihat dua, ternyata tidak. Ada tiga, yaitu kubu sekjen ini sendiri yang mau memanfaatkan feud atau perseteruan di antara dua anak biologis Soekarno ini. Ya kita sudah bicara bahwa jalan tengahnya adalah menjadi ketum sementara dulu, gitu ya. Kenapa begitu? Karena beliau walaupun anak ideologis Soekarno, tapi sudah menjadi kuasi anak biologis mengingat kinerjanya dan prestasi-prestasi yang ditunjukkan di mata Ibu Ketum. Jadi sangat dipercaya. Jadi ini udah bukan lagi anak ideologis, tapi anak ideologis plus yang nampaknya menurut analisa kami bisa dipercaya untuk menjadi jalan tengah. Walaupun kita tahu bahwa dari sisi Ibu Mega bahwa PDIP ini kan harus anak biologis kan penerusnya kan. Yeah. Antara Mbak Puan atau Mas Nanan kalau itu definisinya. Tapi kan ada masalah pelik ini.
Belum lagi kemampuan di jaringan di grassroots dan konsolidasi koalisi di tingkat elit itu juga bukan pekerjaan mudah kan. Jadi kelihatannya peluang ini yang ingin dimainkan oleh kepentingan sekjen itu ya, ini yang kemudian ditambah DFK yang terus menerus dimainkan. Nah, ini yang membuat ini harus dihentikan. Jadi kemudian singkat cerita, dari sisi koalisi, dari sisi pemerintah, itu menjadi harga tawar yang nggak bisa ini harga mati. Jadi Apa problemnya, Mas Jo? Kalau ini harga mati, artinya ketika koalisi permanen yang sedang dicanangkan oleh Presiden Prabowo, kemudian akan dilibatkan juga PDIP, ya kan? Sebenarnya PDIP dengan sekjennya Hasto Kristianto yang sedang berkasus di KPK saat ini, sebenarnya problemnya di mana, Mas Jo? Sehingga kemudian harus ada sebuah kondisi boleh bergabung PDIP, ya kan, dalam koalisi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo menjadi koalisi permanen, tapi jangan Hasto sekjennya. Problemnya di mana, Mas Jo? kan untuk mencapai tujuannya menjadi ketum sementara itu kan Hasto memang men-set PDIP berada di garis luar menjadi oposisi. Oh gitu. Itu problemnya gitu loh. Sementara potensi PDIP itu udah kita bahas juga sebagai pemegang saham besar itu memang lebih baik ada di dalam. Tapi kan ini yang menjadi penghalang ini adalah kubu sekjen kan. Dan semua narasi dan permainan politik dikendalikan oleh kubu sekjen yang notabene adalah sekondan politik dari ibu ketum sejak Pak TK berpulang. Itu masalahnya. Dan Bisa ini harus dihentikan. bisa diartikan begini nggak, Mas Jo? Seolah-olah Bu Ketum pun nggak kuasa juga untuk memerintahkan sekjen dan sekondan-sekondannya itu untuk ikut apa perintah ketum misalnya. Artinya ketika ingin bergabung dalam koalisi pemerintah ini, ya kan, artinya Hasto dan kawan-kawan harus merubah frekuensinya dari bersikap oposisi kemudian 100% mendukung pemerintah. Apa kelihatannya Bu Mega juga nggak kuasa untuk membuat Hasto dan kawan-kawan ini mengikuti apa yang diperintahkan ketum? Justru bukan itu persoalan, menurut saya bukan persoalan nggak berkuasa. Justru Ibu Mega kelihatannya pada saat itu belum menyadari, baru belakangan setelah Oh. setelah proses sprindik ini semakin serius dan makin kesini makin pasti bahwa ini harga tawar yang nggak, harga mati yang nggak bisa ditawar-tawar. Kelihatannya Ibu Mega mulai menyadari bahwa strategi ini salah. Mhm. Jadi bukan soal Ibu Mega nggak berkuasa, jelas Ibu Mega berkuasa, tapi tidak menyadari karena begitu percayanya pada sekondan politik ini bahwa jalur itulah yang harus ditempuh sesuai dengan yang apa yang ada di pikiran sekjen. Itu masalahnya, bukan nggak berkuasa. Begitu percayanya karena ini kan sekondan politiknya. Kenapa tidak ada ruang dari Bu Mega untuk misalnya mem-PLT-kan dulu sekjen baru misalnya ketika Hasto sedang berproses hukum ini? Itu poin analisisnya di diskusi kita terakhir. Tadinya kan diharapkan di momen-momen seperti HUT atau setelah di sprindik itu keluar di Januari kan ada beberapa momen PDIP ada rapat atau apa, ada selain yang HUT ada raker atau apa begitu kan. Dan ulang tahun Bu Mega tentunya kan ada beberapa momen yang tadinya diharapkan dalam points of analysis untuk dijadikan kesempatan mengumumkan PLT itu. Kita diskusikan waktu itu, kalau PLT itu terjadi, itu bisa kita lihat sebagai, oh ya, akan ketemu nih PDIP dengan pemerintah, tapi itu kan nggak terjadi. Bahkan sampai hari ini kan nggak ada PLT, jadi sebaliknya ini jalan terus, makanya kita melihat. Dan sebetulnya memang sejak 23 Desember itu batas waktu terakhirnya, sudah selesai. Nggak ada lagi negosiasi soal sekjen ini ya. Sejak sprindik keluar ini akan terus sampai penjara. Ya, itu sebabnya saya katakan untuk Ibu Megawati pilihannya cuma satu, yaitu PDIP tanpa sekjen Hasto. Caranya bisa ada dua, sukarela atau tidak rela, tapi ujungnya sama. Dan kalau kita lihat kedekatan Ahmad Basarah sekarang dengan Ibu Ketum yang sering mendampingi Ibu Ketum saat ini, apakah kira-kira itu sinyal bahwa PLT-nya nanti jatuh ke Ahmad Basarah ketika Hasto sudah ditahan dan kemudian masuk ke persidangan? Ya, ada kalau dari indikasi terakhir ya, ikut umroh, lalu Vatikan juga ikut ya kalau nggak salah. Ikut juga.
Ya itu salah satu indikasi kuat ya. Jadi memang akan ada peralihan tone karena yang DFK ini kan jaringannya jaringannya Sekjen Hasto. Itu satu indikasi yang baik kalau saya lihat ya, perubahan. Tapi kan ya tetap kembali lagi proses penyadaran ibu ini kelihatannya perlu waktu gitu loh, dan belakangan dengan tekanan ini sudah mulai kelihatan sih. Cukup lama untuk meyakinkan ibu ya ternyata. Ya, dan sekaligus menyadari bahwa gendang publik juga mesti sadar karena banyak pengamat melihat seolah-olah gendangnya di PDIP kan, di Ibu Iya. Mega. Enggak, gendang selalu ada di yang punya kekuasaan. Ya jelas dong. Jadi dari kejadian ini kita bisa lihat bahwa Pak Prabowo dan koalisinya nggak bisa ditekan-tekan. Ini soal pembangunan kok. Nah, upaya mengulur waktu dengan mengajukan lagi pra peradilan kedua ini menurut Mas Jo, apakah ini memang rekomendasi juga dari Ibu untuk terus berjuang untuk membebaskan Hasto dari statusnya sebagai tersangka? Itu kalau dikaitkan dengan eh, statement terakhir Ibu Megawati yang ditangkap di media massa kan sempat mengatakan sebelum ke Vatikan saya kira, atau dalam kunjungan di Eropa dan sebelum ke Arab itu beliau mengatakan itu, saya nggak begitu ingat, tapi baru-baru inilah Hmm. bahwa ada secerca harapan kan kalau ada Hmm. monitor untuk Hasto, dan tapi bukan Ibu Mega, tapi Hasto yang menyampaikan bahwa Ibu mengatakan begitu. Nah, kalau itu mau disimpulkan ada secerca harapan itu sebagai satu manuver di balik kepentingan Hasto dengan kasus hukumnya, barangkali bisa disimpulkan demikian. Tapi saya melihat bahwa sejak sprindik tidak bisa dihentikan lagi, ini sistem soalnya. Dan memang sudah tidak bisa ditawar. Hasto harus out dari DPP, Harus out. harus out. Dan peluang untuk Hasto menang di pra peradilan kedua ini juga sulit juga ya, Mas Jo? Ya kalau melihat gigihnya KPK terus mengejar saksi, mencari bukti kan, yang udah divonis saja kemudian mau si Agustin Tio itu kan, kalau kita lihat itu lalu juga saksi-saksi baru, ya saya melihat peluangnya kecil sekali ya. Ini sesuatu yang digarap dengan rapih dan akurat sesuai dengan protapnya gitu ya. Chance-nya kecil sekali untuk kalah. Dan kalau kita lihat bahwa statistik KPK kalah di peradilan itu barangkali hitung jari juga ya. Betul, betul. Hitung Ya, jari. di bawah 10, Mm-mm. kebanyakan menang kok. Betul. Yang kalah paling apa? BG ya dulu ya. Lalu ada yang gubernur Kalimantan kalah ini, maksudnya pra peradilannya di bawah 10. Nah, baik Mas Jo. Berarti skenarionya memang seperti yang kita diskusikan dalam 2 atau 3 kali podcast sebelumnya ya, bahwa memang PDIP akhirnya memilih in di dalam koalisi ya, bukan out tapi in ya kan. Nah, Mas Jo, kalau kita lihat waktu perayaan ke-17 ulang tahun ke-17 Gerindra kemarin, itu kan Presiden Prabowo mengajak para partai koalisinya yang ada di pemerintahan untuk sepakat kita dalam koalisi permanen. Artinya nanti pun PDIP hasil Kongres April kalau nggak salah ya, April 2025 ini mereka akan kongres, mungkin juga akan bergabung dalam koalisi. Konsekuensinya mungkin juga dapat kursi menteri, kan begitu. Nah, ini kalau kita lihat dalam konsep koalisi permanen, di dalam koalisi permanen itu juga ada Pak Jokowi tentunya, karena ada Wapres Gibran. Dan apakah akhirnya ini adalah bagian dari rekonsiliasi besar kalau memang PDIP bergabung dalam koalisi permanen menurut Mas Jo? Dan itu yang diinginkan oleh Presiden Prabowo adalah sebuah stabilitas. Karena bagi Prabowo memang pembangunan tidak akan bisa berjalan, pencapaian-pencapaian yang dikejar selama 5 tahun ke depan dalam program-program yang sudah dibuat oleh Presiden Prabowo tidak akan berhasil tanpa kunci stabilitas politik. Dengan keterlibatan PDIP bergabung dalam koalisi permanen nanti, apakah itu yang memang yang diidealkan oleh Presiden Prabowo menurut Mas Jo? Ya kalau soal PDIP bergabung, kita juga pernah diskusi bahwa ini hitung-hitungannya sangat rasional kok. Bahwa mereka pemegang saham terbesar,
saat ini dan historically juga datanya bahwa mereka kan selalu berada di tiga besar. Artinya kan jaringan konstituennya, ini kita bicara DPR ya, itu kan relatif konstan, porsinya cukup besar gitu ya, antara 18-19%. Jadi memang kalau PDIP bisa bisa menjadi bagian dari koalisi permanen yang kita sebut permanen ini, itu sesuatu yang baik untuk bangsa ini, sangat baik untuk menjamin stabilitas politik. Jadi gini loh, koalisi permanen ini nggak bisa dilepaskan dari fakta 10 tahun upaya Pak Jokowi untuk membangun koalisi besarnya. Jadi satu sisi ada yang namanya koalisi besar, dan memang pada akhirnya kalau kita melihat rencana atau peta jalan menuju VA 2045 yang sudah berkali-kali kita diskusikan, bahwa itu kan tahapan 20 tahun dibagi 5 sesuai amanat konstitusi masa jabatan presiden. Artinya eksekutifnya membangun ya maksimal 2 kali kan. Jadi kan perlu beberapa presiden untuk mencapai ini kan. Iya. Dan ini kan perlu dijamin oleh dalam sistem politik kita koalisi yang besar dan bisa permanen, bukan hanya besar tapi bisa permanen. Kenapa koalisi besar perlu? Karena ya sudah berkali-kali kita diskusi juga dalam perjalanan pembangunan itu diperlukan berbagai macam revisi. Bahkan dalam peta jalan itu bukan lagi revisi, ya revisi itu kan lebih kayak reforming, tapi transformasi. Nah, transformasi ini yang berat karena kayak kalau mesin overhaul gitu, kan banyak hal yang harus kita lakukan seperti itu. Kalau kita mau mencapai target yang dipaparkan dalam VA 2045 itu, pertumbuhan 8% itu yang untuk bisa konsisten mencapai PDB 13.000 15.000 itu kan tidak mudah ya. Itu banyak hal yang mesti dikerjakan untuk mencapai itu. Belum lagi masalah bonus demografi yang jangan sampai menjadi bencana demografi di pertengahan 2030-an ketika penduduk kita nanti membentuk persis kayak Korea sekarang menjadi tempayan tuh, yang di tengah ini, usia yang di tengah gendut ini, itu lalu usia produktif yang sekarang lagi kita upayakan gizinya bagus nih di anak-anak SD yang kita kasih makan ini. 20 tahun lagi kan mereka masuk di angkatan kerja dan mulai, dan adik-adiknya yang di dalam perut ibunya yang juga dikasih MBG melalui jalur puskesmas itu, yang anak-anak kan yang melalui jalur sekolah, lalu ada yang melalui jalur puskesmas juga untuk ibu hamil. Itu untuk memastikan bahwa bonus demografi kita itu jangan sampai menjadi bencana demografi. Dan ada banyak implikasi kenapa itu penting, karena mereka lah yang menjadi penopang ekonomi kita nanti. Usia produktif ini yang kalau dalam bahasa statistik itu kan 15 sampai 58 tahun lah kira-kira. Itu kan range-nya gitu. Seperti Korea sekarang, itu mereka sekarang kan gendut di tengah, anak-anaknya kecil di bawah, yang usia anak-anak, yang usia tuanya di atas juga kecil, jadi produktif di tengah gitu. Nah, kita sekarang tuh bentuknya masih agak begini nih. Nah, nanti di 2030-an tuh akan di tengah gendut ini gitu loh. Dan ini jadi peluang, nggak boleh jadi bencana demografi. Nah, kaitannya tadi dengan dari koalisi besar menjadi koalisi permanen. Ini kan agak-agak mustahil juga rasanya. Seluruh kekuatan politik yang ada di Senayan itu adalah genggaman Presiden Prabowo. Nah, saya teringat dengan kondisi kita di Orde Baru dulu, Mas Jo. Seluruh kekuatan politik pada saat itu diwakili oleh 3 partai itu dalam genggaman Presiden Soeharto pada saat itu. Nah, sekarang dengan adanya gagasan koalisi permanen dan PDIP pun diperkirakan akan bergabung. Kita tunggu dari hasil kongresnya nanti, tetapi terlihat sinyal, ya kan, kalau ternyata PDIP pun bergabung, otomatis seluruh partai yang ada di Senayan akan bergabung dalam koalisinya Prabowo ini sampai 2029. Mas Jo melihat ini apakah terinspirasi dari cara-cara kerja Orde Baru dulu demi stabilitas? Iya dan tidak. Jadi gini, tidaknya adalah karena memang sistem politik, sistem demokrasi itu sudah sangat beda ya. Kalau dulu di era Orde Baru itu kan memang relatif kita bisa katakan itu Soeharto sentrik gitu ya.
eh, representasi di parlemen itu yang menentukan Mhm. sebagai ketua Dewan Pembina Pak Harto gitu. Nggak ada satupun di DPR itu yang tanpa yes atau anggukan persetujuan dari presiden. Kalau aparat negaranya, KL-nya lah ya, termasuk Panglima ABRI-nya dan Kapolri-nya itu nggak usah ditanya lagi. Lalu kemudian utusan golongan dan utusan daerah. Dulu kan belum ada DPD. Itu juga sama. Yang menentukan kan melalui jalur, kebanyakan melalui jalur Betul. Golkar atau jalur militernya yang Ya. kendalinya ada di tangan Pak Harto. Itu legislatifnya. Yudikatifnya gimana? Ketua Mahkamah Agungnya juga yang menentukan kan Pak Harto. Jadi beda sekali. Mhm. Beda sekali demokrasinya. Yang perlu juga diingat bahwa tidak ada batasan masa jabatan. Ini penting sekali. Nah, sekarang kan ada batasan masa jabatan hanya bisa 2 kali. Itu justru yang kemudian menjadi salah satu pertimbangan pentingnya ada koalisi permanen untuk menjamin jalannya pembangunan jangka panjang ini. Ke 2045 itu kan masih panjang, 20 tahun lagi. Jadi Sedangkan Mas Jo melihat koalisi permanen itu sebenarnya dalam tataran konsep atau dalam tataran implementasi sebenarnya itu. Karena kan kalau de kita facto, lihat de facto ya. justru de facto. Oh. Jadi kalau kita lihat 10 tahun Pak Jokowi dari sudut pandang koalisi ini ya, demi kelancaran program-program pembangunannya adalah membangun koalisi besar. Kan kita lihat 2014 kan sebetulnya koalisinya kecil. Lalu bertahap kan nyebrang. Golkar masuk, P3 masuk, PAN masuk. Walaupun PAN sempat di tahun politik 2018 keluar gitu ya. Ini sekaligus catatan bahwa membangun koalisi besar yang kemudian mau dipermanenkan itu memang nggak mudah. Justru karena kita punya demokrasi sekarang. Tapi pola koalisi besar ini sudah diwujudkan di era Pak Jokowi. Perlahan-lahan kan dari 60%-an sampai terakhir Pak Jokowi itu koalisi besarnya 82% loh. Sama, Itu lebih kurang sama dengan yang sekarang ya. kurang lebih Pak Prabowo sekarang kan Minus 81. PDIP kan sekarang. Hanya minus PDIP. Jadi sebetulnya Pak Jokowi dan Pak Prabowo koalisi besarnya tuh sama. Kekuatannya 80%-an. Pak Jokowi membangunnya hampir 10 tahun, 2 periode kan. Jadi periode 1 dan periode 2 itu memuncak gitu loh, membesar. Di periode 2 itulah beliau mencapai 82%. Ini yang sebetulnya Mas mau diwariskan ke waktu itu idenya bahwa kalau saja PDIP mau jadi wapres, ya sudah ini tinggal jalan gitu loh. Kan nggak ada gonjang-ganjing ini, tapi kan kita udah nggak usah bahas lagi. Kita tahulah ya, apa yang kemudian terjadi di 2023 itu kan. Sebetulnya ini mau mewarisi koalisi besar ini supaya bisa mengawal kelanjutan pembangunan. Mhm. Karena itu yang harus menjadi apa ya, suprastruktur penting untuk mendukung berbagai macam keperluan pembangunan. Tapi itu kan nggak terjadi, sehingga kemudian kita tahu Pak Prabowo harus membangun ulang. Tapi untungnya tidak sesulit Pak Jokowi. Di pasca pemilu dengan masuknya para kontestan minus PDIP ternyata sudah 81% ya. Jadi sekarang kan tinggal minus PDIP yang 19%-an kan. Ya Ya. 81% lah. Berarti kalau misalnya pada saat Kongres April nanti PDIP memutuskan memang bergabung dalam koalisi permanennya pemerintah, otomatis Prabowo adalah tokoh pemersatu dong jatuhnya nanti, Mas Jo Iya, ya. iya, Bisa menyatukan Presiden Jokowi, Presiden SBY, Presiden Megawati dalam suatu dukungan yang positif pada pemerintah. jelas. Ya tentu ada yang bilang wah nggak ada checks and balances segala Betul. rupa gitu ya. Mm-mm. Ya itu enak di kuping tapi sebenarnya checks and balances in real deal itu kan terjadinya di panja, terjadinya di proses-proses pembuatan kebijakan, di ruang-ruang sepi itu kan. Kalau Anda rajin dengerin RDP atau kayak kemarin arah dengan komisi-komisi di DPR itu kan panas, lalu ada debat dan sebagainya. Sebetulnya itu terjadinya di situ. Yang dulu sering terjadi di paripurna itu demonstrasi aja, showcase. Ketika misalnya PD waktu itu kan belum di pemerintah, PKS belum, mereka kan cukup sering di paripurna walk out gitu kan. Itu nggak ada gunanya. Hmm. Pertunjukan apa namanya oposisi yang
seolah-olah memperlihatkan menjadi mereka adalah checks and balances, tapi nggak ada gunanya karena udah di paripurna. Mereka keluar pun tetap diketok kan. Jadi checks and balances itu adanya di proses, makanya saya katakan adanya di panja, di ruang-ruang sepi yang nggak ada kamera. Kalau kita lihat secara teori dalam ilmu politik, Mas Jo, ini agak anomali juga rasanya. Karena apa? Karena ketika seluruh kekuatan politik yang ada di parlemen itu bersatu, ada juga di dalam pemerintahan, itu kalau kita sandingkan atau kita hadap-hadapan dengan yang terjadi di Orde Baru dulu, ada yang berbeda masuk situasinya. Dulu pada saat Orde Baru, ya kan, itu pedoman pembangunan kita ada namanya GBHN, ya kan, Garis Besar Haluan Negara, yang itu adalah mandataris dari MPR dan presiden sebagai mandataris MPR harus melaksanakan GBHN. Itulah KPI-nya bagi MPR dalam menilai kinerja presiden dalam apakah mampu menjalankan garis besar haluan negara per 5 tahun itu yang dituangkan dalam Repelita. Nah, kalau sekarang kan ini pemilihan presiden langsung. Masing-masing partai punya program dan punya visi misi sendiri-sendiri. Ketika bergabung, ya kan, mereka kan mau nggak mau harus mendukung ya partai pemenang, dalam hal ini adalah Gerindra. Dalam hal ini adalah koalisi Gerindra dengan partai-partai yang lain. Nah, kalau ini kemudian terjadi, apakah demokrasi kita menjadi sehat, Mas Jo? Nah, demokrasi sehat itu kan, jadi gini, demokrasi itu kan sesuatu yang berbeda-beda sesuai dengan kultur dan sejarah masing-masing negara ya. Ya, kita ambil Cina, apakah demokrasinya sehat dengan monoparti seperti itu? Secara kajian ya tidak sehat, tapi apakah kesejahteraan ekonominya maju? Singapura juga sama, People's Action Party itu dari sejak Lee Kuan Yew juga tahun berapa, 50-an akhir sampai hari ini kan partai penguasa. Apakah tidak ada oposisi? Ada. Tapi ya mereka faktanya mereka kan yang berkuasa itu aja sudah dari tahun 50-an. Itu dari kacamata demokrasi nggak bagus. Ya. Tapi dari kacamata ekonomi, kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kesehatan. Jadi itu sebabnya kalau Pak Prabowo sering dan Pak Jokowi juga beberapa kali mengatakan bahwa memang demokrasi Indonesia harus sesuai dengan kultur kita yang musyawarah mufakat, itu jangan diukur dengan tadi bahwa harus ada oposisi yang marah-marah atau musyawarah mufakat itu ada di panja, itu yang saya maksud. Dan jangan dikira itu nggak berdebat keras, justru itu perdebatannya sangat keras dan keras tapi ilmiah karena kita kan bicara konsep, bicara dari teori, konsep, nilai dan sebagainya. Tapi itu di ruang-ruang sepi di parlemen menjadi agak nggak sepi ya ketika udah di paripurna. Nah, itu yang sebabnya sering digunakan oleh oposisi waktu itu, PD dan PKS untuk walk out karena ada kamera kan, ada ini. Tapi kan nggak ada gunanya. Setelah mereka walk out kan diketok undang-undangnya. Jadi musyawarah mufakatnya itu yang penting. Iya. Kalau Anda ingin demonstrasi walk out-nya bahwa itu checks and balances adalah seperti itu, nggak ada gunanya. Tetap diketok. Tapi ini memang dengan adanya koalisi permanen seperti ini yang terjadi di pemerintahan, otomatis barangkali secara sadar atau tidak sadar koalisinya juga permanen nanti di DPR. Akibatnya apa, Mas Jo? Mungkin mekanisme pengambilan keputusan bisa berubah ini nanti. Dari yang selama ini apapun voting ya kan, menjadi kemudian musyawarah mufakat sesuai dengan budaya kita sebenarnya. Apakah ini sebenarnya pintu masuk yang indah juga ini, apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ini? Persoalannya adalah apakah para elit partai ini konsisten dengan niat atau visi dalam bersama untuk membangun bangsa ini untuk kepentingan rakyat. Pertanyaannya saya kira dalam prosesnya yang penting, is there a room for saying no? Jelas, luas sekali ruangan itu. Bahkan kalau sampai melanggar prinsip-prinsip yang nggak bisa ditolerir, saya kira juga itu menjadi red alert yang nggak akan berani secara serampangan. Artinya kalau kita memakai kacamata Orde Baru yang iron fist gitu, itu nggak mungkin terjadi di era sekarang, di era
terbuka seperti ini. Begitu banyak jaringan di luar yang bisa dimanfaatkan untuk kemudian menjadi gelombang demonstrasi lalu viral di media-media sosial. Saya kira itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan di era demokrasi dan teknologi zaman sekarang ini. Saya nggak lihat alasan itu. Dan partai-partai ini kan bersepakat itu bukan dengan mengesampingkan prinsip-prinsip dan idealisme-idealisme mereka, kan tidak. Justru mencari kesepakatan sesuai dengan ideologi masing-masing untuk menilai sesuatu yang oke, kita sepakati ini bagus untuk menjadi pembangunan. Apapun isunya, pendidikan, pertahanan, apapun. Dan proses mufakat itu, kesepakatan itu yang menurut saya lebih penting karena saya belum melakukan studi. Berapa kali sih voting dibandingkan mufakat? Saya kira lebih banyak diputuskan secara bulat faktanya kan. Apapun kebijakannya. Apakah misalnya hak cipta itu dengan voting? Saya kira enggak. Itu kan paling kontroversial. Ya. Undang-undang cipta kerja itu ya. Itu kan bukan voting kan. Itu pun masih ada kemudian ketika tidak memuaskan direvisi berapa kali kan cipta kerja itu. Jadi nggak sekali setelah diputuskan di berapa 2019. Tapi itu kan direvisi di 2020 direvisi. Jadi ada ruang juga demokratis untuk melakukan perbaikan. Artinya kan ada komunikasi, ada mufakat. Baik, Mas Jo, yang kita belum tahu ya, breakdown dari petisi atau breakdown dari koalisi permanen itu masalah tenggang waktunya ini ya. Apakah ini benar-benar permanen atau setengah permanen? Karena biasanya koalisi itu kan suka kemudian ada deviasinya ketika setahun menjelang pemilu nih biasanya. Kan begitu Mas Jo. Nah, kalau menurut Mas Jo sebaiknya koalisi permanen ini disepakati juga mengenai batas waktu nggak, bahwa koalisi permanen itu misalnya sampai 2034 atau sampai 2045 misalnya. Kira-kira gimana nih supaya begini, artinya benar-benar partai ini kemudian nggak menjadi pragmatis untuk saling mengamankan kekuasaan aja, sama rasa sama rata. Akhirnya kan seperti itu nanti jadinya di antara para elit politik ini, ya kan? Bagaimana orientasi untuk misalnya mengejar pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan presiden, ya kan? Kemudian bagaimana misalnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan income per kapita dan seterusnya. Apakah Mas Jo melihat ketika kabinet ini sangat solid, didukung oleh seluruh partai, target-target ekonomi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo itu akan lebih mudah dicapai sebenarnya? Oh jelas kalau koalisi besarnya itu bisa permanen, tentu saja. Justru itu yang menjadi tujuannya kan, karena stabilitas, lalu bukan hanya stabilitas, di balik stabilitas itu kan ada kesamaan visi dan kesamaan langkah untuk mewujudkannya. Tapi betul, pertanyaan-pertanyaan kritisnya soal kenapa koalisi ini masih sulit dirumuskan adalah ketika berhadapan dengan kepentingan-kepentingan parpol itu sendiri, terutama di tahun pemilu. Karena KPI parpol itu kan intinya adalah menaikkan jumlah kursi kan. Betul. Iya kan, karena itu kan sahamnya kan, saham politiknya, dan dengan kursi yang banyak dia tentu lebih punya pengaruh yang lebih besar. Nah itu kan memang faktanya terjadi di 2022, jadi masih 2 tahun sebelum tahun pemilu. 2 tahun pemilunya kan 2023 tuh yang sebetulnya dianggap tahun pemilu, tapi kan Pak Surya Paloh melakukan manuver duluan. Toto mencelat keluar dengan yang kita tahu di Juni itu kan kemudian ada Anies, lalu kemudian ada Ganjar, dan apa itu kan belum mulai di situ. Yang kemudian kita tahu mencalonkan Anies. Tapi kan kita tahu tujuan Pak Surya Paloh adalah dia sebagai ketum, dia harus menaikkan targetnya kan menjadi 3 besar. Itu kan dikatakan sendiri. Walaupun sekarang masih di 5 besar, which is nggak jelek sih. Dan suaranya pun naik sedikit gitu ya. Nah, kepentingan-kepentingan seperti inilah versus perlunya pembangunan dan koalisi ini stabil, mengawal pembangunan, itu yang memang harus dicarikan solusinya ya. Karena parpol juga ingin besar kan, yang mau besar kan nggak hanya PDIP aja kan, mereka semua ingin juga di tempat PDIP nomor 1 kan.
Nah kalau di 2018 itu PAN kan, Ya. masuk 2018 keluar. Lalu kemudian setelah pemilu ya agak lama diterimanya baru 2020 kali ya diterima bergabung lagi gitu loh. Ya, maksudnya mungkin begini Mas Jo. Dengan pertanyaan saya tadi itu, jadi ketika seluruh partai sudah ada dalam pemerintahan sekarang ini, anggaplah kita bicara PDIP sudah bergabung juga misalnya, koalisi permanennya anggaplah sampai 2034 misalnya gitu ya, 10 tahun anggap begitu, ya kan? Nah, siapa yang akan mengontrol bahwa pemerintah ini yang solid ini benar-benar bekerja untuk rakyat, ya kan? Contohnya begini Mas Jo. Ini kan sekarang ada pemangkasan anggaran pembangunan sampai 300 triliun. Bahkan sejumlah pihak, sejumlah kelompok ya kan dari pegawai honorer, ASN juga implikasinya kepada sektor swasta juga, sejumlah asosiasi perhotelan dan seterusnya itu sudah memberikan reaksi. Dan ini bahkan menurut analisa Selios ini bisa menggerus pertumbuhan ekonomi sampai 4,7%. Nah, maksudnya siapa yang mengkritisi kalau misalnya ada kebijakan-kebijakan pemerintah seperti pemangkasan APBN itu yang melakukan kritik tuh siapa lagi kalau semuanya sudah bergabung? Yang pasti kalau kita bicara kelompok-kelompok kritis yang ada saat ini atau civil society saat ini, sebagian besar dari civil society kita kan tidak berakar di masyarakat. Mereka juga sama, elitis gitu loh. Hanya rame di podium-podium seminar saja. Mereka tidak punya organisasi, mereka tidak punya semacam NGO yang benar-benar berbuat dan mendampingi masyarakat. Problemnya kan di sana, Mas Jo. Yang jadi gini, yang tadi saya katakan bahwa proses-proses di parlemen itu tidak berarti bebek-bebek. Kalau Anda cermati RDP itu kan seringkali keras, sangat keras gitu ya. Eh, jadi yang pada instansi yang pertama justru di antara mereka sendiri itu saling mengendalikan karena parlemen tetap berfungsi sebagai parlemen mengawasi itu bukan berarti menjadi bebek-bebek seperti dalam tadi dianalogikan di era Pak Harto. Ini beda sekali sekarang. Jadi kalau ada yang tadi saya katakan musyawarah mufakat tadi bukan berarti tanpa tanpa dialog yang keras itu pertama. Nah, terhadap ini kemudian kan juga kita punya civil society yang berkali-kali juga berteriak ketika spillover-nya keluar ke ruang publik dan mereka melihat wah ini nggak benar nih. Lalu media gitu loh. Jadi memang bukan tidak ada, sangat ada. Tapi yang pertama dan terutama memang proses-proses di ruang sepi itu yang menurut orang mengira bahwa itu adalah proses bebek-bebek. Enggak. Hmm. Jadi Mas Jo melihat memang harus diperjelas yang dimaksud dengan koalisi permanen itu apakah hanya ada di pemerintahan dan berbeda dengan yang ada di parlemen, mungkin begitu yang Jelas, Joseph jelas. Karena maksudkan. parlemen tetap pada fungsinya, bukan berarti Hmm. menjadi bebeknya pemerintah. Tidak. Contoh yang paling terakhir kemarin saya amati prosesnya Menteri ARA di parlemen. Keras, cukup keras dibantai gitu ya, Hmm. ngotot-ngototan dan ada beberapa poin yang harus menjadi catatan gitu ya. Itu intinya lah. Saya ingin menggambarkan bahwa jangan sampai mengira bahwa proses di parlemen itu adalah karena ini koalisi besar, koalisi permanen, kemudian mereka jadi bebek-bebek. Enggak. Eh, Cipta kerja juga tidak berjalan dengan fantasi bebek-bebek ini. Sangat keras juga perdebatannya. Mhm. Beberapa poin ditunda dan sebagainya. IKN juga begitu, walaupun karena jasa koalisi besar ini bisa dipercepat gitu. Artinya jam kerja mereka ditambah karena mengejar waktu. IKN itu cuma 8 bulan saya kira. No, IKN Terkait 5 bulan di parlemen. terkait ini Mas Jo punya catatan apa yang saya maksudkan tadi tentang kondisi civil society kita, Mas Yosef? Eh, saya kira dengan teknologi sekarang ya, medsos, dunia maya dan ada apa repository berbagai pengetahuan gitu ya, sumber-sumber informasi, saya kira justru justru ini mendukung apa yang disebut demokratis itu sendiri, bersikap demokratis. Jadi pengawasan menjadi sangat sangat
sangat ketat ya. Berapa kali aja hal-hal receh seperti orang yang overacting dengan apa ya, pamer-pamer ini itu kemudian udah jadi isu gitu kan. Hmm. Atau perilaku-perilaku yang dianggap tidak pantas gitu ya. Entah di jalanan pakai ini apa strobo yang nggak perlu. Ya hal-hal kecil gitu, tapi itu kan dikontrol sekarang kan. Jadi saya kira eh, ini justru ruang-ruang ini sudah sangat terbuka. Itu sebabnya saya merasa heran kalau masih ada pihak-pihak yang mengatakan ini direpresi di era Pak Jokowi tentu represi. Loh, ada orang ngomong, mohon maaf, bajingan tolol nggak diapa-apain kok. Iya kan? Ada orang bikin karya seni yang juga sangat merepresentasikan sosok presidennya dengan tone yang sangat negatif juga nggak diapa-apain. Ya, berarti memang kalau kita lihat bagaimana menata civil society supaya menjadi sebuah penyeimbang dari kekuatan pemerintah, eksekutif, ya kan, dan juga di parlemen, kita memang yang seperti yang saya amati, Mas Yosef, kelompok-kelompok dari ormas sampai kemudian perkumpulan-perkumpulan yang berbasiskan masyarakat, bahkan sebagian juga sudah mulai apa kalau istilah dari teman-teman yang kelompok kritis itu adalah sudah mulai disusupi juga. Misalnya kita mendengar NU dan Muhammadiyah misalnya itu kan sudah ditawari saham-saham pertambangan kan begitu. Begitu juga sudah ada tawaran untuk masuk ke dunia kampus ya. Seperti itu Mas Yosef. Jadi kemudian kelompok-kelompok yang selama ini mungkin dianggap bisa menjadi kanal-kanal kritisasi ya dari pemerintah itu pun sudah tanda kutip katanya udah masuk angin juga. Gimana tuh Mas Yosef? Eh, apakah kampus kemudian tidak bersuara untuk berbagai kebijakan yang memang atau pertanyaan-pertanyaan yang perlu diperjelas dari berbagai kebijakan? Saya kira kan faktanya enggak ya. Ruang-ruang itu kan terus ada dan terbuka. Keran-keran itu kan nggak dikunci ya. Bahwa asumsi itu sebagai penyusupan itu kan satu persepsi saja ya yang sekarang ada. Kalau misalnya kayak Bahlil kemarin kan menjelaskan yang soal apa dunia usaha dunia pendidikan atau kampus mengelola tambang. Kan mekanismenya tidak seperti yang dinarasikan gitu loh. Seolah-olah itu apa menjadi semacam apa upaya suap untuk menyusup begitu kan Untuk kira-kira. menutup mulut lah kira-kira Ya, begitu begitu. juga yang ormas itu kan Ya. tambang. Kan kan mekanismenya tetap profesional ya. Itu kan tidak dilakukan oleh kampus Ansih kan ada pihak badan usaha atau pihak ketiga yang harus secara profesional mengelola tambang terkait. Itu satu. Kemudian juga sebenarnya ada tujuan-tujuan untuk riset itu sendiri sesuai dengan kepentingan dari dunia pendidikan misi-misi dari dunia pendidikan yang macam-macam ini. Jadi saya kira kita perlu melihatnya dengan lebih apa namanya close up gitu ya. Jangan melulu menangkap apa yang dinarasikan dari hal-hal yang yang seringkali ditangkap salah gitu ya. Ya, yang ngelihatnya secara long shot ya, harusnya sedikit Iya, lebih iya, medium shot atau close up justru. iya. Nah, Mas Jo terakhir nih, Mas Jo. Salah satu juga yang menjadi diskursus akhir-akhir ini adalah tentang Pak Jokowi akan membuat partai baru nih, sedang dimatangkan, ya kan? Partai super terbuka, ya kan? Nah, kalau kemudian memang itu terrealisasi tahun ini atau pertengahan tahun ini, menurut Mas Jo, apakah ide dari Pak Jokowi mendirikan partai yang berbasiskan seluruh orang terbuka untuk menjadi partai dan tidak ada kelompok elit tertentu yang akan menjadi penguasa di partai itu. Itu menurut Mas Jo ide yang genuine dan sangat menarik atau seperti apa? Ada ruang kosong yang akan diisi barangkali dari gagasan Pak Jokowi itu. Saya justru
menyoroti kalimat Pak Jokowi yang terakhir bahwa ini masih dimatangkan, masih dihitung dan belum tentu terrealisasi. Itu kan kalimat terakhirnya Ya, gitu ya. kan. Ini yang justru menurut saya harus menjadi points of analysis. Kenapa? Karena kita kan berbicara timeline yang realistik bahwa next election itu kan 2029. Iya. Jadi partai itu kan urusannya dengan pemilu kan. Partai itu kan mendapatkan kursi kan. Ujungnya itu kan. Nah jadi itu tantangan pertama kalau ini adalah partai baru yang disebut Super TBK itu. Tantangan pertamanya adalah kapan antara sekarang dan sampai 2029 itu akan diwujudkan. Dan itu punya konsekuensi untuk menghitung apakah akan dapat kursi yang cukup. Dan saya kira salah satu pertimbangannya adalah fakta-fakta bahwa ada dua partai baru yang sudah cukup baru dalam arti begini ya, mereka partai-partai yang di bawah 20 tahun ya. Jadi saya sebelum melakukan studi kecil gitu ya. Iya. Di parlemen sekarang kan ada 8 partai gitu ya. Iya. Nah, dua di antaranya itu partai di bawah 20 tahun tuh, yaitu Gerindra dan Nasdem. Gerindra itu 2008 Februari dibentuknya. Nasdem Juli 2011. Nah, dua ini cukup fenomenal. Dia di bawah 20 tahun berarti baru. Kalau yang lainnya kan di atas 20 tahun ya. Demokrat, PAN, PKS, apalagi PDIP, Golkar itu kan partai-partai lama ya. Dari sejak awal reformasi Golkar dari zaman Orde Baru. Nah Gerindra itu dalam waktu 1 tahun setelah didirikan 2008, dia ikut pemilu 2009. Langsung dapat 26 kursi. Ya. Ya, waktunya 1 tahun loh sejak didirikan. 2014 naik jadi 17 kursi. 2019 naik lagi jadi 85 kursi, 2024 relatif stabil 86 kursi. Nasdem juga mirip-mirip tuh. Dia didirikan 2011. Nah, 3 tahun setelah itu ikut pemilu 2014, langsung dapat 39 kursi. Naik lagi ke 59 di pemilu 2019 dan seterusnya, 69 di 2024. Tapi ada dua nih partai baru yang non parlemen yang juga didirikan sudah cukup lama sejak 2014, Perindo dan PSI. Itu dekat-dekat tuh, Perindo Oktober, PSI November 2014. Nah karena didirikan setelah pemilu 2014, mereka nggak ikut yang pemilu 2014, tapi di 2019 mereka ikut dua-duanya dan gagal, nggak masuk. Kita bicara DPR ya, Parlemen Nasional, karena kebijakan nasional adanya di DPR dan pemerintah kan, Ya. kabinet. Mereka nggak dapat di 2019, 2024 juga nggak dapat dua-duanya. Dibandingkan dengan fenomena Gerindra dan Nasdem tadi yang hanya dalam 1 tahun bisa dapat sekian kursi dan Nasdem dalam waktu yang juga relatif singkat ikut pemilu pertama kali langsung dapat kursi. Yang ini udah 2 kali ikut pemilu nggak dapat kursi nih, dua ini. Dan saya kira ini juga menjadi hitungan di kubu. Ini kan segmen nasionalis semua nih partai yang saya sebutkan. Kita lagi nggak bicara kubu Islam politik ya. Ini kan nasionalis, bangsa konstituen nasionalis. Saya kira ini yang jadi salah satu hitungan Pak Jokowi sekarang. Segmentasi konstituennya akan ada di mana nih kalau partai Super TBK ini masuk. Plus yang diehardsnya Golkar yang cukup besar itu kan juga sulit. PDIP juga sulit gitu loh untuk direbut ya. Diehardsnya, pemilih loyalnya. Lalu ada PKB, PKS, PAN dan Demokrat. Jadi saya kira memang hitungannya harus matang. Karena bangsa konstituennya rupanya melihat kinerja Perindo dan PSI tidak mudah direbut nih. Untuk nasional ya. Mereka 2 kali ikut pemilu, 2019-2024 nggak dapat. Tapi Gerindra dan Nasdem 1 kali ikut pemilu sejak didirikan langsung dapat. Ini kan ada dua fenomena yang menarik nih untuk dijadikan studi nih. Saya sepakat dengan analisa Mas Jo tadi. Kalau dibandingkan antara dua partai baru, Gerindra dan Nasdem langsung dapat kursi, ya nggak lama setelah mereka berdiri, anggap setahun rata-rata gitu ya. Dan dengan dibandingkan dengan Perindo dan PSI, saya melihat kepada unsur tokohnya, Mas Jo, ya kan?
Gerindra waktu itu tokohnya sekaliber Prabowo, ya kan? Kemudian juga Surya Paloh tokohnya pada saat itu Nasdem waktu adalah Surya Paloh. Sementara Perindo tokohnya kan hanya pengusaha dan baru belajar politik katanya, kan begitu. Haritanu Sudibyo. Begitu juga Kaisang yang tiba-tiba ujuk-ujuk jadi ketua umum, ya kan? Walaupun sebelumnya partai ini sudah lama berdiri juga. Nah, jadi kalau kemudian anggaplah Pak Jokowi akan mendirikan partai baru, bisa jadi yang akan didapatkan oleh partai super terbuka ini pengalaman Gerindra dan pengalaman Nasdem. Karena Pak Jokowi levelnya kan secara ketokohan kan sudah tidak diragukan. Apalagi mengacu kepada approval rating Pak Jokowi yang masih anggaplah 80% misalnya. Nah, kalau berdasarkan data-data itu bisa jadi kalau misalnya memang itu dideklarasikan tahun ini, berarti masa menuju pemilu ada sekitar 3 atau 4 tahun, ya kan, menjelang pemilu. Konsolidasi dari partai yang dibidangi oleh Pak Jokowi, ketua umumnya Pak Jokowi misalnya, ketua dalam pembinanya Pak Jokowi misalnya sebagai tokoh gitu ya, dan dengan sebuah format seluruh orang bisa bergabung di sana, bisa jadi seperti yang Mas Jo jelaskan tadi, pengalaman Gerindra 2008 berdiri, 2009 ke pemilu langsung dapat 26 kursi, ya kan? Bisa jadi mungkin partai baru itu, partai barunya Pak Jokowi ini mungkin akan berlipat-lipat juga mungkin dapat kursinya. Kalau menurut Mas Jo gimana? Saya kira justru karena eksperimen PSI yang terakhir di pemilu 2024, mereka kan positioningnya sangat Jokowi kan. Jokowisme malah mereka kampanyenya kan, dan memang sangat dikaitkan dengan masuknya Kaisang itu sebagai jembatan bahwa ini adalah Jokowi, PSI itu kan. Ini kita bicara 2024, tapi kan eksperimen itu nggak begitu sukses ya. Artinya kalau kita bicara Parlemen Nasional DPR itu kan tetap nol kursinya. Iya, dan nggak lolos Iya, parliamentary threshold ya kan? iya. Jadi saya kira ini justru yang dihitung oleh Pak Jokowi juga bahwa eksperimen PSI di 2024, pemilu 2024 itu menjadi suatu bukti bahwa perlu ada satu pendekatan lain selain ketokohan ini. Karena siapapun akan mengatakan bahwa PSI itu Jokowi. Karena memang settingnya begitu kan, strategi mereka gitu loh untuk jack up suaranya. Iya. Dan itu tidak terjadi. Sejumlah pengamat justru mengatakan begini Mas Jo, kalau pengalaman PSI dijadikan sebagai salah satu analisis ya kan, padahal itu kan sudah sangat jelas pada saat kampanye 2024 kemarin, PSI adalah Jokowi, Jokowi adalah Iya, PSI kan begitu. yang Jokowisme kan. Masalahnya kata sejumlah pengamat ketua umumnya bukan Jokowi gitu, hanya sebagai simbol oh Kaisang anaknya Jokowi, tetapi ketua umumnya, pengendali partainya ya kan bukan Jokowi. Yang dilihat tokoh yang menjadi secara formilnya bukan Pak Jokowi pada saat itu. Berbeda manakala misalnya ketua umumnya itu benar-benar Pak Jokowi, ketua dalam pembinanya itu Pak Jokowi. Dan ada unsur Kaisang yang tiba-tiba menjadi ketua umum itu kan juga waktu awal-awal Kaisang menjadi ketua umum kan juga cukup kontroversial, Mas Joseph. Ya, jadi justru ini membuktikan bahwa itu bukan persoalan yang mudah gitu ya. Nah, tadi kan kita bicara kalau ini partai baru, lalu 2029 menjadi apa namanya entry pointnya, apakah akan mengulang kisah Gerindra itu, dan apakah eh, akan berbicara dengan saham yang cukup untuk melakukan konsolidasi politik atau ikut berpengaruh dalam konsolidasi politik di level nasional. Ini saya kira menjadi satu yang tadi Pak Jokowi bilang hitung-hitungannya. Ini kita nggak tahu, semua masih spekulasi, tapi itu menjadi hitungan yang sangat serius di kepala Pak Jokowi. Oleh karena itu, saya melihat ada kemungkinan kedua, jadi bukan partai baru, tapi justru mengubah partai yang ada menjadi yang seperti dibahasakan oleh Pak Jokowi Super TBK itu. Jadi Partai yang ada yang sudah apa namanya berbicara dan punya track record dan sudah berbicara dengan saham politik yang cukup signifikan. ya.
Berarti ada dua kemungkinan yang akan bisa membuat Pak Jokowi memutuskan untuk membentuk. Pertama, memang harus ada upaya untuk menol persenkan juga parliamentary threshold, Mas Joseph, ya Iya, kan? iya. Kalau itu terjadi, bisa jadi suasana akan menjadi lebih kondusif untuk Pak Jokowi memutuskan untuk menjadikan partai yang baru itu partai super TBK, ya kan? Tetapi kalau memang parliamentary threshold-nya diturunkan saja dari 4% misalnya menjadi 2% misalnya atau 2,5%, saya yakin dari hitungan-hitungan yang dilakukan Pak Jokowi, rasanya pasti eh, Pak Jokowi pasti akan mampu meraih kursi sesuai dengan parliamentary threshold yang menjadi undang-undang nantinya, ya kan gitu. Ya, saya kok lebih cenderung melihat bahwa Pak Jokowi justru akan memanfaatkan resources eh, jaringan koalisi yang ada sekarang Hmm. untuk lebih solid lagi. Jadi saya pribadi sih cenderung untuk melihat bahwa ini bukan partai baru, tapi mengubah partai yang ada menjadi baru. Hmm. Itu menurut saya hitungannya lebih realistis kalau kita bicara 2029. Hmm. Jadi membesarkan partai yang ada sekarang menjadi lebih berpengaruh lagi Ya, ini ketimbang membuat partai baru. berarti ini masih teka-teki ya, Mas Jo. Baik, Mas Jo, kita sudah hampir 1 jam berdiskusi Oke. dan sebenarnya diskusi kita ini tidak membahas secara khusus tematisnya apa, tapi kita sedang membicarakan seolah-olah ini peta jalan politik menuju 2029 ya, Mas Jo ya. Ya, itu intinya. Terima kasih, Mas Joseph Venas. Thank you. Terima Kita kasih. berjumpa lagi di episode selanjutnya. Penonton ruang penonton ruang konsensus. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai terbata-bata ini, Mas Joseph. Nanti diedit. Oh, kita nggak ada edit-editan, Mas Yosef. Oh, nggak ada ya? Ini langsung gitu loh. Ya kalau Oke, oke. terbata-bata ya terbata-bata aja nggak masalah. Oke. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.